yang akan kita pelajari hari ini ya. Oke. Saudara, saya awali dengan banyak kalimat-kalimat untuk supaya membawa saudara mengerti kebenaran firman Tuhan ya. Saudara bisa baca di depan, kalau tidak kelihatan saya juga biasanya share di grup ya untuk firmannya. Menjadi orang Kristen tidak bisa biasa-biasa saja. Menjadi orang Kristen tidak bisa, saya garis bawahi dengan tulisan merah, berarti penting. Tidak bisa itu biasa-biasa saja. Amin. Karena apa saudara? Dari arti orang Kristen itu saja, saudara berkata bahwa saya orang Kristen. Saya orang Kristen. Kalau dari arti ini saja, dari arti orang Kristen itu saja artinya orang yang mengikut Tuhan Yesus. Coba sama-sama bilang, orang yang mengikut Tuhan Yesus itu orang Kristen. Amin. Orang Kristen itu apa? Orang yang mengikut Tuhan Yesus. Kata mengikut, nah kalau saudara nggak bisa hafal nggak apa-apa. Tapi saya harus sampaikan bahasa aslinya, itu bahasa Yunani. Itu dari kata akolouteo. Artinya kita harus sejalan dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya boleh minta Pak Gam kasih contoh sama saya. Jadi orang Kristen itu harus mengikut Tuhan Yesus. Akolouteo artinya sejalan dengan Tuhan. Pak Gam jalan, saya ikut. Bukan Pak Gam jalan ke sana, ke kiri Pak Gam, saya tarik gini. Itu bukan sejalan namanya. Tapi kalau sejalan Pak Gam ke kiri, saya ikut. Bisa ngerti? Oke, terima kasih Pak Gam. Jadi waktu kita berkata bahwa kita orang Kristen, kita harus benar-benar sejalan dengan Tuhan. Amin. Dengan kata lain, orang Kristen itu adalah orang yang benar-benar belajar ajaran Tuhan Yesus dan melakukan semua ajaran Tuhan Yesus. Bisa ngerti ya sampai sini ya? Jadi dari kata ini aja kita melihat bahwa ternyata banyak orang beragama Kristen tetapi tidak benar-benar menjadi orang Kristen, bukan? Betul enggak? Saudara pernah lihat enggak orang Kristen masih nipu? Pernah? Bukan cuma pernah, Bugam, ngalamin. Ditipu sama orang Kristen. Diomongin sama orang Kristen, pelayan lagi. Tidak semua orang yang beragama Kristen itu orang Kristen. Karena kalau orang Kristen dia bilang bahwa dia orang Kristen, bahwa dia harus sejalan dengan Tuhan. Apakah Tuhan menipu? Tuhan suka menipu orang? Tidak. Kalau kita bilang kita orang Kristen, apakah kita narkoba? Enggak harusnya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus enggak narkoba. Betul apa betul? Kalau kita orang Kristen, kita enggak mungkin bohongin orang. Tapi ternyata begitu banyak orang beragama Kristen yang seperti itu, ya. Bahkan saudara, ternyata banyak nama Paulus, saya sengaja kasih kecil tulisannya. Banyak nama Paulus, nama Yohanes ada di penjara karena narkoba, karena zina, karena cabuli anak orang. Namanya siapa? Saya dulu pernah pelayanan di penjara, mungkin berapa tahun ya, karena waktu saya kuliah di Bandung. Setelah ketemu kenalan Pak, namanya Matius, Lukas, Markus, semua murid Yesus ada di dalam namanya. Dan itu ternyata benar bahwa hanya banyak orang beragama Kristen tidak benar-benar menjadi orang Kristen. Sekarang menjadi pertanyaannya, Jemaat Eagle semua orang Kristen? Amin. Kita evaluasi ya. Kalau belum berarti kita berubah. Amin. Kalau belum berarti mulai hari ini, detik ini dan selanjutnya kita menjadi benar-benar orang Kristen. Haleluya. Bukan hanya beragama Kristen. Kalau beragama ya semua yang
sudah masuk ibadah, sudah pindah ke ini gitu ya. Semua beragama Kristen. Banyak orang Kristen, orang beragama Kristen bertindak suka-suka. Bukan seperti yang Tuhan kehendaki. Saya kasih pengantar dulu sudah. Kita berkata bahwa gini sama orang, kamu ya, kamu saja yang setia sungguh-sungguh. Karena kamu kan hamba Tuhan. Pernah dengar orang ngomong gitu? Kamu kan pelayan Tuhan, kalau saya kan bukan. Kalau bagi saya itu bahasa yang sebenarnya orang Kristen yang tidak mengerti. Karena kalau dia hamba Tuhan, pelayan Tuhan, Anda dan saya pelayan siapa? Kita pelayan siapa? Kalau bukan Tuhan berarti pelayan diri sendiri atau pelayan iblis kan? Berarti kita semua ini hamba Tuhan gak? Hamba Tuhan gak? Amin? Hamba Tuhan, tapi ada yang pendeta seperti kami, dosen seperti kami gitu loh. Tapi kita semua ini hamba Tuhan. Orang-orang yang mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Tuhan kita itu Yesus Kristus. Amin. Kita gak melayani orang lain kan. Kita kan bukan melayani iblis. Berarti kita semua hamba Tuhan. Anak Tuhan, hamba Tuhan. Kita ini ketika orang lain, saudara, kita jangan berkata bahwa kamu saja yang melayani. Saya kan bukan hamba Tuhan. Saya kan bukan pelayan Tuhan. Kita semua orang Kristen, yang namanya orang Kristen. Sekali lagi, kita harus bedakan beragama Kristen dan orang Kristen. Kita semua ini hamba Tuhan, amin. Kita melayani Tuhan. Saudara, membangun seperti ini juga adalah hamba Tuhan, melayani Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan berkata, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Amin. Saudara nyapu di gereja, itu lakukan untuk Tuhan. Segala sesuatu yang bukan dosa, itu adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Jadi jangan berkata bahwa dia aja yang sungguh-sungguh, saya enggak. Saudara, ini pengamatan saya secara secara pribadi ya, bahwa sekian tahun saya melayani Tuhan. Maaf saya harus pakai bahasa ini. Jemaat biasanya bertindak dengan menurunkan standar kekristenan. Karena dia berkata yang tadi, kamu aja karena kamu kan melayani Tuhan. Kamu aja, kamu kan ya orang yang biasa berdoa. Saya enggak bisa seperti itu. Dan kebanyakan kita coba menurunkan standar kekristenan. Misalnya, suka-suka kita berpenampilan, suka-suka kita asal-asalan berkata-kata, betul ya? Suka-sukanya kita melayani, mau tidak melayani tidak, gitu ya. Kalau nggak ada mood nggak mau, kalau lagi ada masalah nggak suka. Suka-sukanya saya mau ibadah atau tidak. Bahasa kita kan selalu ya, kan saya cuman jemaat biasa. Halo, ada di sini? Kalau nggak ada puji Tuhan. Tapi biasanya kalau Allah berfirman berarti kalau nggak ada antisipasi ke depan, kan gitu, ya? Saya kan cuma jemaat biasa. Siapa yang memberi predikat Anda jemaat biasa? Anda sendiri bukan? Kita sendiri kan? Tuhan nggak pernah memberi predikat kita tuh jemaat biasa, enggak. Tuhan nggak pernah ngomong gitu. Kita aja selalu bilang, saya kan jemaat biasa, nggak apa-apa lah saya pakai baju segini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah, saya kan cuma jemaat biasa, ngomong amburadul pun nggak apa-apa. Saya kan cuma jemaat biasa, dikit-dikit bohong nggak apa-apa. Ini karena predikat yang salah yang selalu kita berikan kepada diri sendiri. Saya kan cuma jemaat biasa. Saya jatuh dalam dosa hari ini, besok bertobat, jatuh dalam dosa, besok bertobat. Saya kan cuma jemaat biasa. Saudara, eagle harus terbang tinggi, amin. Nggak ada konsep seperti itu, saudara. Memang gembala, staf pelayan,
punya standar yang lebih tinggi dalam pelayanan. Dalam pelayanan. Tetapi ingat bahwa untuk masuk surga, berkenan kepada Tuhan, kan tidak memandang pendeta atau jemaat, betul? Haleluya. Sudah mulai nangkap sampai sini? Memang pendeta, gembala seperti kami ada standar-standar yang ditentukan yang agak tinggi. Tetapi saudara, kalau kita mau masuk surga berkenan kepada Tuhan, tidak memandang dia pendeta atau jemaat. Karena pendeta itu adalah jabatan yang diberikan oleh manusia. Pendeta GPDI, kami harus melayani dulu sekian tahun baru jadi pendeta, kan begitu. Bukan ada organisasi lain baru bertobat jadi pendeta. Kalau GPDI nggak ada kayak gitu. GPDI kamu sudah merintis pun, sudah ada gereja pun, kalau kamu nggak sekolah, pergi sekolah. Saudara, jadi ada standar yang agak tinggi yang ditetapkan oleh organisasi, oleh firman Allah. Tetapi kita harus ingat sekali lagi, firman Tuhan berkata bahwa orang yang melakukan kehendak Bapa itulah yang masuk dalam kerajaan sorga. Amin. Bukan pendeta itulah yang masuk kerajaan sorga. Enggak, sama-sama kita boleh bilang sama-sama. Orang yang melakukan kehendak Bapa itulah yang masuk dalam kerajaan sorga. Amin. Jadi predikat jemaat biasa enggak ada. Salah itu, enggak ada konteks Alkitabnya. Jangan taruh predikat yang enggak ada di Alkitab, saudara. Enggak ada jemaat biasa. Semua Tuhan mau kita melakukan kehendak Bapa. Niko melakukan kehendak Bapa. Andrew melakukan kehendak Bapa. Anak saya melakukan kehendak Bapa. Makanya kadangkala Tuhan nanya, kadangkala di hati saya sudah terlalu tinggi kamu tetapkan kepada anakmu yang umur 5 tahun. Tapi kita kasih ajar, saudara. Itu anak umur 5 tahun aja kita tetapkan standar tinggi. Karena standar Tuhan nanti saudara lihat sebentar. Jadi tidak ada katanya jemaat biasa. Amin. Oke. Sorry ya, saya pakai gambar ini ya. Karena semua di sini nggak ada kan. Tas siapa ya ini? Sorry ya kalau saya ambil gambarnya karena susah nyarinya. Ini nampak orang Kristen bukan? Ini nama orang Kristen bukan? Kalau lihat sekejap. Hah? Bukan, pasti saudara kalau ketemu ini Kristen apa bukan ya? Kalau dilihat dari arti orang Kristen tadi, ini bukan orang Kristen. Amin. Beragama Kristen. Halo, sudah mengerti sampai sini ya saudara? Bukan cuman itu contoh salah satu aja. 1 Petrus 4 ayat 18 saya baca ya. Dan jika orang benar hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Kenapa orang fasik dan orang berdosa dipisahkan? Jemaat Eagle itu luar biasa loh, belajar firman setiap hari, amin. Itu hebat, itu Tuhan mengasihi jemaat Eagle. Jadi belajar baik-baik, amin. Orang fasik tuh gini. Orang fasik tuh gini. Dia mau bilang Kristen iya, mau bilang orang bukan iya. Orang fasik tuh gitu. Jadi kalau kita gambar lingkaran, itu yang gambar di tengah itu 2 lingkaran, yang di tengah itu orang fasik. Hari Minggu ada di gereja, hari Senin sampai Sabtu berdosa. Selingkuhlah, mabuklah, ngerokoklah. Dalam gereja memuji Tuhan, tapi habis pulang gereja di keluar sana ngerokok 5 batang. Itu orang fasik, saudara. Maaf ya saudara, karena memang itulah arti orang fasik. Orang berdosa ya, orang berdosa benar-benar belum mengecap keselamatan yang dari Tuhan, belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Makanya dipisahkan orang fasik dan orang berdosa. Jadi firman Tuhan bilang begini sama kita, orang benar aja hampir tidak diselamatkan. Bagaimana dengan orang fasik, orang berdosa? Jadi jangan menjadi orang Kristen, orang fasik. Haleluya. Haleluya. Kenapa kita tidak menjadi berkat di luar sana?
Karena kita masih menjadi orang Kristen, orang fasik. Lihat di gereja dia melayani Tuhan. Habis itu dia pasang itu apa? Nomor. Judi. Kan jadi orang Kristen apa bukan ya? Kan gak jadi berkat, saudara, amin. Halo jemaat Eagle, kita semua adalah orang Kristen, amin. Haleluya. Supaya lewat kehidupan kita orang tuh diselamatkan, amin. Orang tuh bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan akhirnya mereka mencela Tuhan kita. Haleluya. Saudara, Tuhan menaruh perkataan ini dalam hati saya untuk disampaikan. Mungkin di sini ada yang merasa dan berkata, wah, jadi jemaat Eagle rasanya kok susah banget ya. Nggak boleh ini, nggak boleh itu. Harus rajin beribadah, harus rajin berpuasa, harus rajin berdoa, harus rajin baca Alkitab. 2 pasal lagi sehari. Harus rajin pemuritan, belum dan lain-lain. Susah banget jadi jemaat Eagle. Kenapa yang lain kok tidak seperti ini? Kenapa di yang lain boleh merokok? Mengapa yang lain boleh melayani tanpa sekolah? Mengapa yang lain boleh tidak memberi persepuluhan? Mengapa di yang lain boleh tidak ikut pemuritan? Saudara menemukan yang lain itu banyak. Saya tidak bilang yang lain itu apa. Yang pasti yang lain. Ya saudara. Saya heran. Satu waktu saya dengar gini. Oh kalau di kami boleh. Waduh. Saya bilang. Tuhan siapa yang dilayani ya? Betul saudara? Ya saya pelan-pelannya suaranya nanti saudara tegang pula. Tuhan siapa yang dilayani? Oh kalau di gereja saya gak apa-apa kok ngerokok. Bahkan saya maaf saudara saya di Manado. Maaf saya ngomong pendetanya ngerokok. Pendetanya sebelum naik mimbar, saya gak bilang kan siapa ya, gak apa-apa ya. Sebelum naik mimbar, minum dulu itu. Orang Manado bilang cap tikus. Cap tikus itu yang air yang memabukkan. Supaya apa katanya? Supaya lancar berkata-kata di mimbar. Waduh. Saya melihat saudara. Bukan saya hanya berangan-angan. Saya melihat. Dan saudara yang baru percaya Tuhan Yesus, saudara harus tahu keadaan ini. Jangan menjadi orang beragama Kristen saja. Amin. Harus jadi orang Kristen. Kenapa di Eagle terlalu tinggi standarnya? Saudara saya mau katakan bahwa bisa saja gereja Eagle menurunkan standar kekristenan. Bisa nggak? Oh enak banget. Saudara kami nggak usah pemuritan ke rumah-rumah. Kami diam aja di rumah santai-santai. Jemaat Eagle mau bertumbuh mau enggak. Saya cuma santai-santai. Bisa nggak? Bisa. Lebih enak malah. Nggak kemana-mana kan gitu. Bisa kita menurunkan standar kekristenan. Tetapi masalahnya kita akan menjadi gereja yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan kami tidak mau. Amin. Saudara boleh silakan jadi orang beragama Kristen saja. Ngerokok jalan terus, mabuk jalan terus, zina jalan terus, nipu orang jalan terus, silahkan. Tetapi saudara dan saya akan menjadi orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saudara, bisa saja kita menjadi orang Kristen biasa. Tapi kekristenan kita tidak sesuai dengan standar Tuhan. Kita menjadi gereja yang bukan Tuhan hormat malah. Kenapa Tuhan hormat sama kita? Karena Tuhan tahu kan, Tuhan ngomong waktu itu. Karena aku tahu betapa besar pengorbananmu. Tuhan menghargai semua itu. Ya ramataka ramasya. Haleluya.
Tuhan rindu engkau bukan hanya bagus gerejanya. Tapi saya ingat sekali waktu Pak David sampaikan firman di tempat ini. Bahwa jemaat Eagle harus menjadi arete. Arete tahu saudara? Bukan hanya bangunannya megah, tetapi rohaninya megah di hadapan Tuhan. Makanya saya bersyukur Tuhan ingatkan saya. Suamimu sibuk membantu tukang, kamu sibuk mempersiapkan materi. Saling melengkapi. Supaya jemaat Eagle maju dua-duanya. Amin. Saudara, karena ini ayatnya. Matius 5:19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat. Ini memang konteks hukum Taurat. Tapi sama aja saudara. Sekalipun yang paling kecil. Dan mengajarkan demikian kepada orang lain. Perhatikan saudara. Ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah hukum Taurat, ia akan mendudukan tempat yang paling tinggi dalam kerajaan sorga. Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Tuhan ingatkan saya bahwa kamu mau menjabat tempat tertinggi atau terendah, pertahankan prinsip firman di tempat ini. Ya Ramasekya. Memang kita akan menjadi berbeda dengan orang yang lain. Kita akan terlihat aneh dengan orang yang biasa-biasa. Kita akan terlihat aneh dengan orang yang beragama Kristen saja. Tetapi kita tidak aneh di hadapan Tuhan. Kita memenuhi standarnya. Haleluya. Dan satu waktu saya bilang sama Tuhan, sekalipun saya capek Tuhan, sekalipun suami saya capek Tuhan, satu waktu kami akan bangga di hadapan Tuhan ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, atau kami kembali ke surga, kami mendapat tempat yang tinggi. Haleluya. Jemaat Eagle, mungkin engkau siksa saat ini, engkau harus puasa saat ini, engkau harus berdoa saat ini, engkau harus dimuridkan saat ini, engkau harus ikut dengan setia saat ini. Uangmu harus dikorbankan untuk pelayanan saat ini. Tapi engkau akan dihargai oleh Tuhan. Tuhan hargai kita di saat ini dan ketika Dia akan datang pada kali yang kedua. Mana saudara mau pilih? Amin. Saudara, waktu kita pertama kali percaya Yesus, perhatikan saudara. Waktu kita pertama kali percaya Yesus, Yesus terima kita apa adanya, bukan? Bukan Pak Tim? Iya. Mau jahat kita Pak Tim, Dia terima kita. Kita hidupnya nggak baik, Dia terima kita. Hidup kita narkoba, Dia terima kita. Kita adalah mantan penjara, Tuhan terima kita. Siapa bilang Tuhan tidak terima? Amin. Apapun kondisi kita, Yesus terima. Karena memang Dia mati bagi orang berdosa. Haleluya. Tapi sekali lagi, tapi setelah kita jadi anak Tuhan, perhatikan, waktu kita jadi anak Tuhan, Tuhan tidak mau kita hidup biasa-biasa saja. Amin. Tuhan tidak mau jemaat Eagle hidup biasa-biasa saja, punya kekristenan yang biasa-biasa saja. Dia mau menjadikan kita serupa dengan Dia. Amin. Haleluya. Saya kasih contoh. Boleh saya ini? Saudara, waktu kita pertama kali diciptakan Tuhan, kita itu sempurna. Kita tanpa cacat, tanpa celah. Tapi waktu kita berdosa, kita itu hancur karena dosa. Nah, waktu kita terima Yesus, datang kepada Yesus, kondisi kita datang kayak gini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi waktu kita sudah di dalam Yesus, sudah ada di tangannya, Dia nggak mau kita gini aja. Dia mau kita utuh kembali. Dia mau kita menjadi serupa kembali dengannya.
Makanya dia proses kita dari berbagai sisi. Mungkin Ibu Lina harus diproses dari berbagai sisi, dari suami. Mau tidak mau jalani. Kenapa? Untuk membuat jadi sempurna seperti ini. Saya harus diproses lewat suami saya harus diproses lewat saya. Saudara harus diproses lewat gembala. Gembala diproses lewat jemaat. Supaya apa? Kita semua menjadi serupa dengan dia. Amin. Bisa ngerti sampai sini ya? Jadi dia nggak mau kita robek gini terus. Contoh, saya kasih pakai gambar lagi. Saudara lihat anak ini? Lihat nggak? Anaknya dekil banget, nggak tahu anak siapa ini. Jangan tanya anak siapa itu, Bugam, nggak tahu. Wah, kita tuh digambarkan seperti itu. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan Yesus, dalam kondisi seperti ini, dekil, jorok, buruk, bau, dan sebagainya, Tuhan terima kita. Dia angkat kita jadi anaknya. Amin. Tapi waktu kita sudah terima dia, menjadi Tuhan, menjadi Allah, menjadi juru selamat dalam hidupnya, dalam hidup kita secara pribadi, dia nggak mau kita dekil kayak gini terus. Dia mau kita jadi cantik. Amin. Halo, beda kan? Nanti sampai di rumah kok dia rambutnya jadi bule, Bugam. Iya, di mamanya cat rambut. Ini gambar saya supaya kita ngerti. Saudara, orang Kristen tuh begitu juga, men. Mungkin hidup kita awalnya nggak baik. Mungkin hidup kita awalnya itu tukang nipu orang. Tapi waktu kita sudah terima Yesus, Tuhan Yesus terima kita apa adanya, dia akan membentuk, mengubahkan kita menjadi indah. Haleluya. Menjadi indah, saudara. Dimandiin kita, baptis dulu, mandi, saudara. Ya. Udah itu dipakein apa, baju baru ya. Itu gambaran saja, contoh ya Bu Rita ya. Jadi cantik. Jadi harum. Bukan percaya. Pak Sun juga kalau angkat anak gak mau. Sudah gini udah masuk dalam rumah. Tidur di kamar pakai gini juga. Nggak mau dong. Tuhan juga Allah kita nggak mau anaknya dekil banget gitu loh, saudara. Amin. Tuhan nggak mau orang Kristen tuh dekil. Orang Kristen tuh penuh dosa. Dia ingin mengubahkan hidup kita asalkan kita mau. Amin. Oke, jadi sebagai orang Kristen kita tidak bisa hidup sesuka hati kita. Amin. Ada standar nilai, gaya hidup yang harus kita ikuti supaya kita mengikuti standar Tuhan. Saya kasih contoh satu lagi ya. Kita orang Indonesia punya aturan sendiri di Indonesia. Saya belum pernah tinggal di Amerika, tapi saya kasih contoh saja ya. Orang Indonesia tinggal di Amerika. Kita orang Indonesia tidak bisa menerapkan nilai gaya hidup Indonesia untuk dilakukan di Amerika. Betul Pak Jul? Karena Amerika punya standar gaya hidupnya sendiri. Halo, amin? Sama, waktu kita jadi anak Tuhan, jadi anggota kerajaan sorga, Tuhan punya standar. Tuhan punya nilai gaya hidup yang harus kita ikuti juga. Punya aturan main yang harus kita ikuti sebagai anaknya. Jangan waktu kita belum percaya Tuhan, kita berkata bahwa kalau dulu, selalu pakai kata dulu. Kalau dulu saya boleh kemana aja, saya sembayang. Yang penting saya sembayang. Entah di Uban, entah di mana. Saudara, saya percaya bahwa kita jadi orang Kristen. Kita diajar oleh Tuhan untuk menjadi keluarga Allah. Amin. Dan ketika saudara sudah bertumbuh di tempat itu, saudara menjadilah anggota di tempat itu dengan setia. Saya bilang begini kepada jemaat Eagle tentang hal ini. Apakah jemaat Eagle di sini boleh pindah? Silakan. Silakan. Karena saudara bukan jemaat kami, tapi jemaat Tuhan. Saya berani mau sampaikan ini karena kami mempraktikannya. Silakan. Tetapi saudara harus punya dasar. Engkau pindah karena engkau gak mau rohmu mati. Amin. Oh, di pelayanan itu rohnya mati. Saya tidak bisa bertumbuh. Saya kok kurang menikmati hadirat Tuhan di situ. Saya tuh kelaparan rohani. Kok orang lain bisa berdoa. Saya jadi udah bertahun-tahun jadi Kristen gak bisa.
Harus bertindak keluar dari situ, saudara, amin. Keluar dari sini kalau saudara mau seperti itu. Tetapi saya percaya Jemaat Eagle tidak seperti itu, amin. Kami memberi saudara makan, amin. Kami muridkan saudara, kami doakan saudara satu persatu, kami kunjungi saudara, kami kuatkan saudara, dan engkau menjadi gemuk dan segar sampai hari ini rohanimu, amin. Haleluya, haleluya. Kami tidak pernah takut saudara mau keluar. Yang penting itu alasannya ya saudara. Tapi kalau saudara sudah bertumbuh, sudah menjadi orang yang antusias dengan Tuhan, engkau berdampak, engkau rohaninya luar biasa. Ya saudara, gak enak kan saudara seperti itu. Filipi 3:20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Kita warga sorga, orang Chinese, orang Jawa, tapi kita juga warga sorga, amin. Jadi kewargaan kita adalah dalam sorga, ada aturan kerajaan sorga yang harus kita taati. Nah saudara, Tuhan punya standar. Standar rohani apa yang harus diterapkan orang Kristen? Ini saya kasih contoh saja. Ibadah kita punya standar, amin. Ibadah kita punya standar. Jadi waktu saudara datang di tempat ini ibadah, ada standar penilaian Tuhan ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Ini standarnya. Ketika kita datang kepada Tuhan, beribadah, ibadah kan itu bukan hanya dalam ruangan gereja, tapi apapun yang kita lakukan yang berkenan kepada Tuhan itu adalah sebuah ibadah kita. Tetapi perlu ibadah yang seperti ini karena ada ayat yang lain berkata juga begitu. Jangan engkau menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ya, jadi ada standar persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ketika kita dosa, minta ampun sama Tuhan supaya kita kudus. Amin. Jadilah orang yang berkenan kepada Tuhan. Supaya ibadah kita adalah ibadah yang sesuai standar Tuhan. Amin. Yang kedua, doa dan penyembahan juga punya standar ternyata. Yohanes 4:24, Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Iya saudara. Jadi jangan hanya menyembah dia asal-asalan. Tuhan punya standar, sembah dia dalam roh dan kebenaran. Artinya bahwa kita terus menikmati hadirat Tuhan. Roh Kudus memimpin doa kita. Roh Kudus menguasai di saat kita menyembah dia. Dengan hati yang sungguh-sungguh, yang sesuai dengan firman Allah. Itu yang diinginkan Tuhan dalam penyembahan kita. Haleluya. Tadi saya perhatikan kadang rebana ya. Saudara, saya tidak mau bilang saudara salah, tapi biarlah Tuhan yang menilai kita, amin. Melayanilah dengan sungguh-sungguh, sembah dia dengan sungguh-sungguh. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Saudara, marilah kita menjadi orang yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Amin. Karena Tuhan punya standar, saudara. Pemberian kita pun punya standar. Allah melihat persembahan janda miskin. Sekalipun dia gak punya apa-apa, dia memberi yang terbaik, amin. Persembahan minyak narwastu dari Maria kita sudah pelajari. Standar optimal yang Tuhan kehendaki. Akhirnya dia menjadi orang yang terkenal sampai hari ini. Perbuatannya menjadi inspirasi bagi saya dan saudara. Kalau orang kan mau cuci kaki pakai air biasa, Maria pakai minyak wangi. Orang itu mau lap kaki yang basah pakai kain, tapi Maria pakai rambutnya. Pada waktu itu rambut dilambangkan sebagai kehormatan seorang wanita. Bahkan mungkin sampai sekarang ada suku-suku tertentu gak bisa pegang kepalanya gitu ya. Tapi dia mengorbankan semuanya. Dia lap kaki Yesus dengan rambutnya.
Standar yang sangat tinggi yang dia buat untuk Yesus. Kenapa sampai Tuhan menghargai kita? Ada orang yang berkata, oh jemaat Eagle banyak duit ya. Dalam hati saya terharu. Karena apa? Karena mereka tidak tahu bahwa jemaat Eagle sekalipun hanya berkekurangan, berkorban untuk Tuhan. Dan Tuhan melihat semuanya. Amin. Ada standar-standar yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Saudara, apa sih standar rohani juga yang Tuhan ingin kita buat? Hidup kudus, amin. Allah memanggil kita dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7-8. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus, amin. Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Jadi waktu kita nggak hidup kudus, kita itu menolak roh Allah yang selalu mengerjakan hal yang kudus dalam hidup kita. Jadi kalau kita sudah jadi orang Kristen, tapi hidupnya nggak benar, hidupnya semau dia, suka-suka dia, nggak bertumbuh boleh silakan, nggak mau setia juga silakan. Saudara, berarti kita menolak Allah. Kita bukan menolak manusia, kita menolak Allah yang telah memberikan rohnya yang kudus kepada kita untuk menguduskan kita. Kami gembala hanya bisa memberikan program kepada jemaat. Tapi waktu jemaat nggak mengikuti program Tuhan di tempat ini, sekali lagi ayat ini ingatkan kita. Engkau bukan menolak manusia, tapi engkau menolak Allah. Halo, halo, amin. Apa yang standar yang Tuhan juga inginkan bagi kita adalah kasihi Tuhan dengan segenap. Saya sampaikan firman ini ke keluarga Pak Hansen. Matius 22 ayat 36-37. Guru, hukum manakah yang pertama dan hukum dari dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Amin. Tuhan ingin kita mengasihi dengan segenap. Amin. Kata segenap pakai kata Ibrani holos. Holos itu artinya lengkap, keseluruhan, sempurna, menyeluruh sampai kepada hal-hal kecil. Kita mengasihi Tuhan harus dengan segenap, katanya itu yang memenuhi standar Tuhan. Segenap sampai ke hal-hal yang kecil dalam hidup ini. Engkau makan, engkau minum, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Engkau bekerja, lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau memperlakukan istri, lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Istri memperlakukan suami, lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala sesuatu sampai hal terkecil. Biarlah itu selalu mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Mengerti sampai sini? Jadi Tuhan gak mau kita mengasihi dia dengan setengah-setengah. Saya katakan kepada beberapa jemaat waktu pemuritan, jangan ikut Tuhan, kasih Tuhan tuh setengah di sini di dunia, setengah di sorga. Belum ada masalah pasti langsung jatuh. Sama dengan kita kalau kita naik sampan, perahu, 2 perahu. Kaki di situ, satu di persampan yang satu, kaki satu ini di sampan yang lain. Waktu nggak jalan sih nggak apa-apa. Tapi kalau kapalnya dua-dua jalan atau ada angin, jatuh. Kan kita jadi orang Kristen nggak boleh setengah-setengah, men. Saudara, saya percaya saudara sudah banyak berkorban meninggalkan kepercayaan lama, saudara. Ikut Yesuslah dengan segenap. Amin. Ikut Yesuslah dengan segenap. Engkau tidak akan pernah kecewa kepadanya. Kalau ikut setengah-setengah pasti saudara suatu waktu akan kecewa. Karena waktu saudara diuji oleh Tuhan, menjalani proses Tuhan, Tuhan belum menolong seperti keluarga Pak Aisun 20 sekian tahun. Saudara akan meninggalkan Tuhan.
Tapi kalau saudara ikut Yesus benar-benar sungguh-sungguh, saya percaya engkau tidak akan pernah kecewa dengan Tuhan. Haleluya. Kasihi Dia dengan sungguh-sungguh, saudara. Amin. Mengapa harus menjadi orang Kristen yang sesuai dengan standar Tuhan? Kenapa? Wahyu 11 ayat 1. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rumahnya dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Kenapa kita harus sesuai standar Tuhan, gak boleh Kristen biasa-biasa? Karena semua diukur Tuhan. Bilang sama-sama, semua diukur Tuhan. Amin. Mesbah yang diukur adalah kualitas ibadah kita kepada Tuhan, termasuk pujian penyembahan, doa kita, ketaatan kita kepada firman Allah, korban kita, persembahan kita kepada Tuhan dan lain-lain. Semua diukur. Sesungguhnya seluruh perjalanan hidup kita diukur, dinilai oleh Tuhan. Apakah didapati memenuhi standar atau justru terlalu ringan? Halo? GFG, sudah boleh Tuhan mengukurnya? Boleh? Ibu-ibu, boleh Tuhan mengukur? Kalau Tuhan sudah sampaikan, berarti Dia mau ukur, saudara. Ada ujian yang harus kita terima untuk mengukur tingkat kemurnian kita kepada Tuhan. Saya selalu bilang dulu sini, kalau engkau datang di Eagle hanya karena cinta, engkau pasti lari dari sini kalau putus. Karena kan dia akan diuji, tapi ternyata tidak. Amin. Diuji dulu, baru Tuhan satukan. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, saya percaya. Saya selalu bilang kepada jemaat Eagle, engkau ada di sini karena engkau orang yang spesial. Orang yang masuk di Eagle adalah orang yang spesial. Tuhan pernah sampaikan itu. Oleh karena itu banyak standar-standar yang Dia tuntut di tempat ini. Amin. Haleluya. Semua akan diukur oleh Tuhan. Saudara pernah ingat satu kisah dalam kitab Daniel pasal 5 ayat 26 sampai 28? Tuhan mengukur atau menimbang hidup Raja Belsyazar yang menggantikan Nebukadnezar, dan ternyata waktu dia ukur didapatilah terlalu ringan. Karena apa? Kenapa ringan? Haleluya. Karena apa? Karena kehidupannya tidak menghormati Tuhan. Belsyazar ini mengambil perkakas Tuhan untuk dipakai, padahal itu kudus, nggak boleh aturannya. Memuji dewa-dewa, hidup berpesta pora, mabuk-mabuk bersama 1000 orang pejabatnya dan lain-lain. Akhirnya muncul tulisan di dinding istana. Saudara bisa baca silakan di dalam kitab Daniel pasal 5. Muncul tulisan di sana berkata, Mene Mene Tekel Ufarsin. Artinya, masa pemerintahan raja dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Haleluya. Haleluya. Jemaat Eagle pernah diuji. Amin. Diukur oleh Tuhan. Kami diukur oleh Tuhan. Apakah engkau melayani jemaat hanya karena motivasi lain? Diukur semua oleh Tuhan. Dan waktu Tuhan ukur, biarlah didapati tetap berat. Amin. Jangan kayak Belsyazar, pelayanannya, hidupnya ringan. Jemaat Eagle akan diukur Tuhan. Siap? Siap? Vero, siap ya? Diukur Tuhan. Ya, diukur ringan apa berat? Oke? Nah, ini Belsyazar, akhirnya dia diakhiri kepemerintahannya oleh Tuhan. Karena didapati Tuhan waktu diukur ringan. Biarlah jemaat Eagle didapati Tuhan berat. Amin. Kenapa kita harus sesuai dengan standar Tuhan? Karena ini perintah Tuhan. Amin. Kita harus taat perintah Tuhan. Matius 5 ayat 48 salah satu perintah Tuhan. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi bukan Eagle yang bilang sempurna. Bukan Eagle suka-suka sempurna. Tapi Eagle menyesuaikan standar Tuhan. Halo?
Jadi kalau saudara ada di Jemaat Eagle dan banyak hal yang dituntut karena Tuhan tuntutnya sempurna. Halo, bisa ngerti sampai sini? Jadi ingat, standar yang Tuhan inginkan itu sempurna. Matius 5, boleh saya baca secara cepat? Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Amin. Ini melebihi standar, bukan? Dan ayat ini datang kepada gembala di saat ada Jemaat Eagle, Jemaat Tuhan di Eagle yang keluar. Kami dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab. Dan Tuhan berkata waktu itu, engkau berani memberikan jemaat, engkau berani mengorbankan gereja, aku akan memberikan engkau jemaat. Haleluya. Dan saya percaya semua yang datang di tempat ini adalah karena janji Tuhan. Tuhan pernah berjanji kepada kami. Engkau tidak marah ketika hal itu terjadi. Engkau siap dengan hal itu terjadi. Saudara, dan kami akan melihat lebih banyak lagi jiwa yang akan Tuhan bawa di sini. Karena Tuhan sudah janji bahwa gereja ganti gereja, jemaat ganti jemaat. Dan itu saya yakin itu akan terjadi di tempat ini. Amin. Haleluya. Perintah Tuhan salah satunya. Ini Roma, saudara, maksudnya Roma 8 ayat 26 sampai 26. Kalau enggak 26, 27, saya lupa tulis ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi ingat, standar yang Tuhan inginkan menjadi serupa dengan dia. Jadi ini memang perintah Tuhan, amin. Haleluya, bisa ngerti sampai sini ya. Dan selanjutnya, kenapa harus sesuai standar Tuhan? Karena kalau tidak sesuai standar Tuhan ada akibat kalau tidak sesuai. Saya percaya orang-orang yang punya karyawan pasti memahami ini, ya. Waktu saudara punya usaha, punya karyawan, saudara punya standar nggak di perusahaan itu? Punya. Waktu karyawan keluar dari standar itu, kau akan menilai bahwa itu karyawan nggak betul. Itu karyawan tidak baik, betul nggak? Nah begitu dengan Tuhan. Tuhan itu tadi saya bilang, waktu kita percaya Yesus, apapun kondisinya kita datang dia terima. Tapi waktu kita sudah di dalam, dia akan mengubah kita menjadi serupa dengan standar dia. Amin. Haleluya. Dan biarlah kita terus dibentuk, jangan gak mau dibentuk, saudara. Amin. Karena ada akibatnya kalau nggak dibentuk. Amsal 13 ayat 13, semua youth baca, GFG semua baca, youth yang merasa muda baca ayat ini. 1, 2, 3. Oke, sama-sama Bapak Ibu sekalian 1, 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia menanggung akibatnya. Amin. Matius 5:20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Boleh masuk di gereja, tapi sorry, tidak masuk ke kerajaan sorga. Makanya sekarang Tuhan mau kasih tahu, halo, yang mengurangi standar Tuhan, yuk jangan ikuti maumu. Ikuti standar Tuhan. Seperti Pak Jul punya perusahaan misalnya. Oke, kamu ikuti standar perusahaan ini, saya terima kamu. Halo GFG, ikutilah standar Tuhan. Amin. Kami pimpinan di gereja sini menyesuaikan dengan standar Tuhan. Karena kalau kami tidak menyesuaikan berarti kami dituntut oleh Tuhan dapat tingkat terendah katanya di sorga. Nggak mau lah saudara ya. Halo saudara mengerti sampai sini? Jadi waktu saudara nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, boleh aja sih. Saudara misalnya, Bu Gam, Pak Gam kami nggak hadir, boleh aja kalau kami. Tapi Tuhan punya standar, amin.
Amin. Ini ayatnya, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar. Kayak mana sih hidup keagamaan orang ahli Taurat? Mereka jago mengajar tapi enggak melakukan. Itu ahli Taurat. Itu tuh, lihat sampai ini ya pikirannya. Mereka rajin belajar firman, tapi tidak melakukan. Rajin mengajar firman, tidak melakukan. Itu juga yang menuding ke saya. Kamu rajin ngajar, setiap pemuritan kamu ngajar, kamu lakukan gak? Waduh. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari mereka, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Mau masuk surga semua? Mau masuk surga jemaat Eagle? Semua kita mau masuk surga. Jangan hanya beragama Kristen, amin. Jangan hanya melayani Tuhan, kelihatan melayani, tapi hidupnya enggak benar. Hanya suka mengajar orang, tapi tidak melakukan. Kalau seperti itu, sesungguhnya kamu, yang bilang ini bukan Gembala Eagle, yang bilang ini Yesus. Sesungguhnya, sama-sama ngomong, 1, 2, 3. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Jadi, kalau ada jemaat Eagle, Tuhan jauhkanlah. Ada yang tak masuk surga. Kami sudah bilang dari hari ini. Tuhan ingatkan kepada saya, bilang pelan-pelan. Nanti takut jemaat ya. Jadi, kalau ada yang tidak masuk surga, nantinya yang hadir hari ini atau yang ikut live, kami sudah kasih tahu. Amin. Amin. Jangan hanya sekedar tahu, jangan hanya sekedar melayani, tapi lakukan firman ya. Matius 7:21 sama-sama kita baca, udah mau selesai. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan. Kristen yang melakukan kehendak Bapa, yang sesuai dengan firman Allah, itu yang masuk surga. Amin. Akibat kekristenan yang tidak sesuai standar Tuhan, 1, tidak akan menuai. Nah ini, karena hanya yang tidak lemah sampai waktunya yang akan menuai. Hanya orang Kristen belum diberkati. Kenapa? Karena sudah separuh jalan nyerah ya. Ada orang Kristen diberkati sekali, amin. Haleluya. Saudara percaya jadi orang Kristen diberkati Tuhan? Amin saudara. Saya gak punya mama papa. Saya anak yatim piatu. Tapi hari ini, sampai hari ini saya gak pernah lihat, saya gak makan. Tuhan selalu pelihara. Tuhan selalu berkati. Amin. 2, kalau kita tidak sesuai dengan standar Tuhan, kita menjadi orang yang tidak berkenan. Tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga, Tuhan muak. Saudara pernah baca ayat ini? Di dalam kitab Wahyu. Kami sampaikan di rumah keluarga Pak Tim. Tuhan muak jika suam-suam kuku. Ibadah Israel Tuhan tidak suka. Mereka perayaannya banyak, ibadahnya banyak. Tapi Tuhan gak suka, muak Tuhannya. Yang keempat, yang tadi kita baca, tidak masuk kerajaan sorga. Karena sorga bukan milik Pak Gembugem ya, Bapak Ibu sekalian ya. Milik Tuhan, amin. Kami mendidik saudara, mengajar saudara untuk masuk surga. Yang kelima, kita menjadi orang yang kurang lengkap. Kan tadi tuh bilang, kita holos tuh lengkap, sempurna. Seperti contoh, pernah saudara dengar tentang Cornelius? Cornelius itu siapa? Cornelius itu bukan orang Yahudi, tetapi dia orang yang saleh. Dia orang yang suka memberi. Orang yang takut akan Tuhan, tetapi belum dibaptis. Sehingga Petrus harus Tuhan harus menyuruh Petrus pergi ke Cornelius, bukan? Kenapa? Karena Cornelius menjadi orang yang saleh, tapi belum dibaptis. Ini belum lengkap, karena firman Tuhan bilang, Yesus berkata kepada Yohanes Pembaptis, biar saya baptis, supaya
aku menggenapkan segala kehendak Bapa. Amin. Iya, berarti kan jadi orang Kristen yang kurang lengkap. Amin. Kasih genap lah. Amin. Oke. Saudara, terakhir. Melihat begitu tingginya standar yang ditetapkan, bisakah orang Kristen hidup menjalani kekristenan dengan kekuatan sendiri? Bisa? Tidak ya? Tidak bisa, benar kita tidak bisa. Oleh karena itu kita perlu Roh Kudus. Bapak Gembala, Tuhan ingin Jemaat Eagle mengalami yang namanya lawatan Roh Kudus. Terlalu banyak pengajaran di tempat ini, tapi Dia ingin engkau menghidupi pengajaran itu. Dan memang dengan kekuatan kita sendiri kita tidak mampu. Kita tidak mampu menjadi orang Kristen yang sesuai dengan standar Tuhan kalau kita hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Kita perlu Roh Kudus yang menjadi penolong kita yang luar biasa. Amin. Ayat hafalan kita Yohanes 14 ayat 26. Sepanjang minggu ini apa saudara? Dia memberikan kita Roh penolong yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudara, kita bisa menjadi saksi di Yehuda, di Yerusalem, di seluruh Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kalau kita menjadi orang Kristen yang selama ini masih gagal. Kalau kita menjadi orang Kristen yang selama ini masih suam-suam, setengah-setengah, yuk andalkan Roh Kudus. Jemaat Eagle, mari andalkan Roh Kudus. GFG, mari andalkan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menjadi penolong kita. Ketika saya berdoa semalam, Roh Kudus mengingatkan lewat satu pujian, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Ingat saudara, kerohanianmu akan diukur Tuhan. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Amin. Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan untuk menjadi orang Kristen yang benar-benar sesuai standar Tuhan. Mari semua kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini sebelum saya serahkan kepada Gembala. Kita angkat kedua tangan kita, haleluya. Roh Kudus membantu saya dan saudara untuk hidup benar kepada Tuhan, amin. Peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari, amin. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu ya Roh Kudus, haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Serahkan kepada Gembala, peganglah tanganku Roh Kudus. Setiap hari. Mari sebelum kita pulang kita minta Roh Kudus tuntun kita. Jalan sendiri
sungguh-sungguh sebadia. Sebelum kita berdoa, sebelum nang tahu kau, mungkin waktu nang tia bugem kai firman Tuhan, nang sia ayo ane oa Egypt sorga, nang mana upiang, tiap nang manusia biasa bopiang kai. Tapi siakeng toy kanang tacai, isi kia, ikirim seorang penolong, isi syaleng Roh Kudus. Waku masih punya masa lalu kayaknya orang yang sangat-sangat ucuai enak. Dan tau ciko nang tau igal juga banyak yang masa lalunya ucuai, banyak yang berdosa. Tapi kau tongkim lu bisa bertahan kalau lu coba renungkan mensilek kaki kayak lak liang. Tapi engui sialeng kau lu cekai lak liang. Itu sebabnya nang perlu syaleng. Kita perlu Roh Kudus untuk menguatkan nang cocekai hoi sing cuenang, cocekai sing cuenang yang sesuai dengan standar Alkitab. Tongkim ho coy sing cuenang ikai kehidupan tidak sesuai standar Alkitab. Tapi nang tongkim yang tia ce firman. Marilah kita jadi orang Kristen yang hidup sesuai standar Kristus. Dengan cara bagaimana? Minta Roh Kudus pegang hidupmu. Kalau tidak keberatan, angkat kembali tanganmu. Arahkan wajahmu ke atas. Nyanyikan dengan lembut. Peganglah tanganku Roh. Gak sialeng tak sialeng gak. Kang Wai Qing, ku tak dapat jalan sendiri. Wah bopiang kakinya jua tanpa Roh. Diriku kepada ibu-ibu meminta Tuhan, sialeng alai kamwai ciu. Bapak-bapak minta Roh Kudus pegang aku. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh peganglah, peganglah tanganku Roh. Haleluya. Ora batakaya rabatakaya. Kita perlu Roh Kudus setiap hari. Tak dapat. Kau gua kau kayak godaan si coy. Gua kau kayak godaan cintuai. Nang minta sialeng kau nang cekai lak liang.
Chúa, Cha